Pernah nggak atlet renang top kayak Michael Phelps itu kan tinggi banget ya. Iya, iya. Tapi kalau dibandingkan sama pelari jarak menengah hebat, misalnya Hicham El Guerrouj, dia justru lebih pendek. Bener, kontras ya fisiknya. Tapi ini yang unik nih, kalau diukur panjang insim celana mereka, atau panjang kaki bagian dalam lah gitu, ukurannya tuh hampir sama. Oh iya, wah baru tahu saya. Iya, ini kan kayak langsung nunjukin gitu, gimana fisik yang tidak itu bisa unggul banget di bidang yang beda juga. Masuk akal, masuk akal. Spesialisasi fisik ya jadinya. Nah, betul. Oke, coba kita bedah lebih dalam yuk. Kali ini kita mau lihat bab 18 dari materi yang Anda siapin nih. Siap. Bab 18 Atomic Habits ya, soal bakat dan gen. Betul. Fokusnya soal peran genetik dalam bakat dan kebiasaan. Misi kita gini, kita mau coba pahami gimana sih gen ini ngaruh ke kita dan gimana kita bisa manfaatin pemahaman ini buat strategi kita ke depan. Oke, ini topik yang seru sih, soalnya sering banget jadi perdebatan kan, antara kerja keras sama bakat alami itu porsinya gimana? Iya banget, kadang bingung mana yang lebih dominan. Nah, materi ini tuh nekenin kalau pengaruh genetik itu ya nyata dan luas gitu. Bukan cuma soal fisik kayak tadi, tapi juga ke kecenderungan perilaku. Oh, perilaku juga ya? Ya, contohnya? Macam-macam. Mulai dari berapa lama Anda tahan nonton TV, sampai ke kecenderungan sifat kepribadian, bahkan risiko kecanduan. Hampir semua sifat kita tuh ada sentuhan genetiknya. Wah, luas juga ya cakupannya. Iya, materi ini juga nyinggung soal Big Five. Itu loh, model kepribadian yang udah cukup terbukti secara ilmiah. Oh, yang openness, conscientiousness itu ya? Betul, keterbukaan pada pengalaman baru, kehati-hatian, ekstraversi, ini soal energi dari interaksi sosial atau dari sendiri, terus keramahan, agreeableness, sama neurotisisme atau kecenderungan merasa emosi negatif. Terus hubungannya sama gen gimana? Nah, contohnya gini, tingkat keramahan atau agreeableness, seberapa mudah kita percaya sama orang, kooperatif, gitu-gitu ternyata ada kaitannya sama kadar alami hormon oksitosin dalam tubuh. Oksitosin, hormon cinta itu bukan sih? Iya, sering disebut gitu. Hormon ini kan penting buat ikatan sosial. Nah, kadar alaminya itu bisa jadi kayak ngedorong kita ke kebiasaan sosial tertentu. Misalnya, jadi lebih rajin nulis ucapan terima kasih ke orang lain. Wah, keren banget itu. Jadi, ada kaitan biologis langsung ke kebiasaan sosial ya? Bisa dibilang gitu. Contoh konkret gimana biologi bisa ngarahin kita. Tapi ini jadi mikir nih, kalau gitu, apa kita ini cuma ya nurunin aja apa kata gen kita? Seberapa besar sih pilihan kita jadinya? Nah, ini pertanyaan penting. Dan sering salah kaprahnya di sini. Materi ini negesin gen itu nggak menghapus perlunya kerja keras. Sama sekali nggak. Oke, terus? Tapi, gen itu mengklarifikasi. Gen itu kayak ngasih tahu di mana sebaiknya kerja keras kita itu difokuskan, biar hasilnya maksimal. Oh, jadi kayak peta gitu ya? Bisa dibilang gitu, anggap aja gen itu peta kontur tanah. Ada area yang subur, ada yang berbatu. Mengenali kontur alami kita, kekuatan kita, itu ngebantu kita milih mau nanam usaha di mana. Biar hasilnya lebih bagus ya? Betul. Dan area mana yang mungkin butuh strategi beda atau mungkin lebih baik kita hindari dulu fokusnya di situ. Gen itu bukan tembok, tapi kayak penunjuk arah ke ladang yang paling potensial buat kita garap. Ah, paham. Jadi bukan alasan buat bilang, ini bukan bakat saya gitu ya? Bukan sama sekali, justru sebaliknya. Ini soal mengenali medan perang mana yang paling untungin buat kita, kayak Phelps sama El Guerrouj tadi. Ya, mereka nggak tukeran cabang olahraga kan? Tepat. Mereka maksimalin potensi di arena yang emang cocok sama kontur fisik mereka. Artinya, fokusnya geser nih. Bukan lagi banding-bandingin diri sama orang lain. Tapi Gimana caranya kita bisa mencapai potensi pribadi kita sendiri? Banyak orang, sayangnya, terlalu fokus sama batasan mereka. Sampai jarang banget nyoba deketin batas kemampuan itu sendiri. nah, ini dia nih bagian yang menarik banget. Jadi kuncinya itu milih medan kompetisi yang pas buat kita ya. Tepat sekali. Pilih kebiasaan, pilih bidang yang nyambung sama kemampuan alami kita. Hidup itu rasanya bakal lebih ngalir, lebih mudah. Kalau kita main di permainan yang emang nguntungin kekuatan kita. Jadi nggak usah maksain terus ngelawan arus gitu ya.
Iya, misalnya orang yang emang dasarnya introvert banget, mungkin bakal lebih enjoy dan produktif jadi penulis atau peneliti dibanding dipaksa jadi motivator panggung yang harus ketemu banyak orang terus. Walaupun bukan berarti nggak bisa ya. Bukan nggak bisa, tapi mungkin butuh usaha dan energi yang jauh lebih besar, dan mungkin nggak se-fulfilling kalau dibanding orang yang emang naturalnya ekstrovert di posisi itu. Nah, kalaupun kita ngerasa belum nemu nih permainan yang pas, materinya nyaranin, ya udah ciptakan permainanmu sendiri. Wah, oke. Jadi intinya, kesuksesan itu lebih mungkin kejadian kalau kita pinter milih jalur yang memanfaatin, angin buritan dari diri kita sendiri gitu. Bisa dibilang gitu, gen itu ngasih keuntungan di satu sisi, tantangan di sisi lain. Pahami ini tuh bukan buat pasrah, tapi buat alat diagnosis diri. Kenali diri ya. Iya, kenali diri termasuk kecenderungan biologis, kepribadian kita. Abis itu, pilih kebiasaan dan arena yang paling cocok. Nah, disitulah kita kerahkan kerja keras kita. Kerja kerasnya tetap, tapi jadi kerja keras yang cerdas, yang terarah. Oke. Jadi kalau disimpulkan nih, gen itu kayak kompas ya. Ngasih arah umum aja, tapi bukan GPS yang mentuin tiap belokan kita harus kemana. Analogi yang bagus. Anda tetap nahkodanya. Anda yang pegang kendali. Mau ngarahin energi dan usaha kemana. Tapi bekalnya pemahaman soal angin dan arus alami diri sendiri. Sip. Jadi kita tetap punya pilihan dan kendali penuh ya. Nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Gimana kalau ternyata nemuin bakat sejati itu bukan cuma soal nyari yang gampang buat kita, tapi justru soal nemuin jenis tantangan yang pas? Tantangan yang pas. Maksudnya? Tantangan yang begitu selaras sama sifat dasar kita. Sampai proses ngatasin tantangan itu sendiri rasanya memuaskan. Bikin kita termotivasi buat terus kerja keras, buat bertahan, bahkan pas lagi susah-susahnya. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda eksplorasi lebih dalam lagi